pagi semuanya. Hai anak-anak SD Pelangi Jimbaran, bertemu kembali di channel SD Pelangi Jimbaran. Pasti anak-anak semua sudah siap ya untuk belajar di rumah untuk hari ini. Dan sebelum kita mulaikan pelajaran kita, ayo bukunya disiapkan dulu, buku tulis, pensil, dan alat-alat peralatan lainnya. Oke, kalau sudah semua, baik, sekarang silakan menyimak materi pelajaran yang akan ditayangkan dalam video berikut ini. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, sebelum kita memulai pelajaran, kita tepuk BPK bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Pelangi Jimbaran berkarakter kuat. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan salam PPK. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Salam PPK. Salam cerdas, menyenangkan, berkarakter, luar biasa, hebat. Nah, setelah itu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Selamat pagi. Bagaimana dengan kabar kalian semua? Pastinya tentunya Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Kelas 3 Ibu hebat. Anak Ibu selalu hebat. Oke? Nah, sekarang kita masuk di subtema kedua mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Subtema 2. Oke, nah, dan di sini dalam subtema kedua ini tema kita adalah udah Ibu sebutin pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum Ibu detail menjelaskan di papan tulis, silakan anak-anak
membawa di tempat duduk. Atur posisi yang enak dulu, simak penjelasan ibu, dan buka bukunya. Kalau memang ada yang penting dan harus kalian catat ataupun perlu kalian garis bawahi, silakan bawa pensilnya. Ya, oke. Sekarang di penjelasan kali ini, di subtema kedua ini, silakan anak-anak buka halaman 33. Nah, di halaman 33 itu ada skema tentang pembelajaran di subtema kedua. Masih tetap sama, pembelajarannya ada 6 pembelajaran. Nah, di awal, di pembelajaran pertama, di halaman 35 sayang, di halaman 35, itu tentang penjumlahan bilangan ribuan. Pastinya kalian sudah tahu kan bilangan ribuan, ya. Pastinya kalian sudah mengerti tentang penjumlahan bilangan ribuan. Di situ ada langkah-langkah melakukan penjumlahan dua bilangan ribuan sebagai berikut. 1. Jumlahkan satuan dengan satuan. 2. Jumlahkan puluhan dengan puluhan. 3. Jumlahkan ratusan dengan ratusan. 4. Jumlahkan ribuan dengan ribuan. Nah, di sini ibu akan menjelaskan cara bersusun penjumlahan dengan cara bersusun panjang. Lihat papan tulisnya sambil kalian anak-anak kelas 3 buka halaman, bukunya dibuka halaman 35. Ya, kalian ibu jelaskan satu persatu. Oke nak, lihat dulu papan tulisnya saya. Contoh soal 1600 ditambah 1450 sama dengan titik-titik. Dijabarkan terlebih dahulu, ya, diuraikan terlebih dahulu sesuai nilai tempatnya. 1600 sama dengan 1000 ditambah 600 ditambah 0 ditambah 0. Kenapa Bu? 1 itu 1000. Tadi Ibu sudah jelaskan di awal. Karena 1 menempati nilai tempat ribuan. 600 karena 6 menempati nilai tempat ratusan. 0 menempati nilai tempat puluhan. 0 lagi menempati nilai tempat satuan. Yang di bawah 1450, Ibu tulis di sini 1000 ditambah 400 ditambah 50 ditambah 0. Kenapa demikian Bu? Karena pasti ada pertanyaan seperti itu. Ibu jelaskan. Karena 1000 menempati nilai tempat ribuan, 4 menempati nilai tempat ratusan, 5 menempati nilai puluhan, dan 0. Ya, oke. Habis itu selesai sekalian jabarkan seperti ini, sesuai cara seperti ini yang Ibu contohkan. Anak-anak, sekarang kita mulai menjumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Ingat, apapun itu kalau bersusun, ingat ya sayang, dimulai dari belakang. Mau penjumlahan, mau itu pengurangan, mau itu perkalian nantinya, anak-anak harus menghitung mulai dari belakang. Contohnya, tulis 0, 0 tambah 0, tulis 0, tambah, 0-nya turun, 0-nya turun, 50, ditambah 0, 0, 6 tambah 4, berapa? 0 tambah 4 berapa? 10. 10. 6 tambah 4 10 ya. 10 ya, berarti terus begini. Nah, 1000 berarti 600 ditambah 400 hasilnya adalah 1000. Tulis semua di sini 1000.
Ya saya ya, ditulis semua di sini 1000. Oke? Selanjutnya ditambah 0,002 sama dengan lagi bawahnya 2000 ditambah 1000 hasilnya 3000. Tulis di tengah yang gede, yang besar. Ditambah 50 turun. Ya. Habis itu, 50 ditambah kosong, 50 ditambah kosong Ibu kurung tutup ya, kurung tutup buka ya. Nah, ini 50 turun. Berarti 3000 ditambah 50 jawabannya berapa? 3050. Ini jawabannya. Kalau menggunakan dengan cara panjang, ini cara pengerjakannya. Ini cara mengerjakannya. Ini menggunakan cara panjang. Oke? Sekarang anak-anak, mari kita belajar cara yang kedua, yaitu penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Apa itu artinya, Bu? Bersusun pendek berarti kita tidak menjabarkan satu persatu. Tidak nilai tempatnya 1000, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Tidak seperti itu. Langsung dikerjakan. Tidak dijelaskan satu persatu tadi dalam bentuk panjang. Tidak seperti itu. Jadi ini lebih simpel. Kalian lebih cepat cara pengerjaannya. Kalau penjumlahan dengan cara bersusun pendek, itu lebih cepat dan lebih efisien. Kalau tepatnya itu tergantung kalian eksekusinya bagaimana cara mengerjakannya. Anak-anak teliti atau tidak, karena mengerjakan matematika dibutuhkan kefokusan dan ketelitian. Hasil akhir itu yang kami butuhkan. Cara itu pasti. Bagaimana cara mengerjakan kalau kita tidak tahu caranya, itu juga tidak mungkin. Jadi cara juga harus pasti, hasil akhir juga harus tepat. Itu cara tips untuk mengerjakan matematika supaya dapat 100 matematikanya. Ya, karena Ibu yakin anak Ibu pasti bisa. Oke, kita mulai sayang. Tetap soalnya 1600 ditambah 1450. Nah, kita tulis di sini. Ini cara kedua ya. Ibu tulis di sini. 1600. Mulai sama sama Ibu. 450. Sudah Ibu kasih tahu dan selalu Ibu mengingatkan kalian semua kalau menghitung penjumlahan bersusun, walaupun itu penjumlahan pengurangan atau perkalian, ingat harus dari belakang dulu karena selalu nanti ada simpan menyimpan ya angka. Oke, lanjut di sini, fokus di sini saya. Lihat dulu, lihat papan tulisnya. Oke nak ya, nolnya turun, 5 langsung turun, 0 tambah 5, 5-nya turun karena ini penjumlahan. 6 tambah 4, 10. Nyimpan 1, satunya tulis di sini, Ibu lingkari. Habis dari sini dihitung semuanya. Jangan sampai kalian tidak menghitung satu simpanan kalian. Itu sering terjadi. Ini lupa dihitung. Cara sudah benar. Ingat, eksekusi hasil akhir selalu memang kalian tidak tepat, itu wajar. Tapi tolong kefokusan dan ketelitian Ibu harapkan di sini sayang ya. 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3. Tulis di sini. 3050 hasilnya. Nah, ini hasil. Nah, dari sini kalian bisa bagi cara yang mana yang kalian bisa pakai untuk menghitung penjumlahan. Ya, memang cara penjumlahan dengan cara bersusun pendek ini memang sangat mudah, sangat efektif dan tidak memerlukan waktu banyak. Tinggal saja pesan Ibu, anak-anak Ibu ini semuanya, anak-anak Ibu di kelas 3, hanya kita butuhkan kefokusan dan ketelitian. Matematika itu kunci dari matematika. Kalau anak-anak mengerjakan langsung buru-buru, tergesa-gesa, ya hasilnya memang tidak akan baik. Tapi pelan-pelan satu-satu, dikerjakan dengan baik,
double cek kembali, dicek lagi. Mana tadi ya? Apakah ada yang salah pengerjaan saya? Apakah saya salah menghitung? Apakah tadi simpanan saya belum saya hitung semua? Itu penting, sangat penting. Jadi sebelum kalian mengumpulkan, tolong di cross check kembali tugasnya nanti. Ya sayang ya, ingat semuanya ibu harap untuk anak kelas 3 ibu, karena ibu sayang sekali sama kalian semua. Jadi tolong penjelasan ibu ini didengarkan dan disimak dan juga dilaksanakan. Kalau memang mau hasil matematikanya bagus, kalian harus melaksanakan apa yang ibu lakukan. Ibu sarankan ke kalian semua. Ya, sekian dari ibu. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Sampai jumpa. Selamat pagi. Nah, bagaimana anak-anak hari ini? Sudah menyimak pembelajaran untuk hari ini? Semoga semuanya bisa dipahami ya. Dan jikalau masih ada yang belum dipahami, silakan diputar ulang di channel SD Pelangi Jimbaran. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Tetap semangat, dadah.